Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini bersama saya Pendeta Cucu Elia, kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Harapan di dalam Dunia yang Tidak Berpengharapan. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan. Sepanjang malam dalam istirahat kami dan pagi ini kami beroleh kekuatan yang baru. Tuhan berkati kami, bukakan hati dan pikiran kami atas tuntunan Roh Kudus untuk kami boleh menerima pengajaran yang memberikan kekuatan yang adalah makanan rohani bagi hidup kami. Kami mohon doa kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran perenungan firman Tuhan pagi ini saya dasarkan pada satu ayat yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Saudaraku, pada pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema terkait dengan kata yang digunakan dalam kalimat terakhir tadi, bahwa Yesus adalah dasar pengharapan kita. Saudara, tentu bagi warga, seluruh penduduk negeri kita yang kita cintai, Indonesia, pada hari ini sudah kita lewati beberapa hari dalam masa pencoblosan untuk memilih para wakil kita yang akan duduk dalam yang mewakili kita dalam DPR dan MPR tentunya. Dan salah satu yang juga sudah menonjol terlihat yaitu pemilihan presiden, di mana ada salah satu calon yang nampaknya lebih tinggi hasilnya dan sudah mulai merasakan bahwa ini adalah hasil yang sudah pasti. Walaupun demikian, ya, tentu masih ada usaha-usaha untuk menyelesaikannya, di mana ada pasangan-pasangan yang lain yang tidak merasa puas. Namun saudaraku sekalian, ini adalah sebuah pesta demokrasi yang kita harus syukuri, di mana kita boleh menjalaninya dengan lancar, di mana kita tidak melihat ada banyak bentrokan yang terjadi dan berjalan dengan baik, saya kira. Dan itu kita patut syukuri atas pertolongan Tuhan. Namun demikian saudaraku, yang kita soroti sesuai dengan tema yang saya ambil pada pagi ini, bahwa kita memilih pemimpin dengan sebuah harapan bahwa pemimpin yang kita pilih akan memberi suasana yang lebih baik, memberikan harapan yang lebih baik, dan paling tidak buat kita sebagai para pengikut Tuhan, bahwa kita boleh memiliki kesempatan beribadah, boleh mengikuti kegiatan-kegiatan rohani dengan tanpa ada halangan ataupun bahkan tekanan. Demikian juga kegiatan-kegiatan penyebarluasan pemberitaan Injil mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Saudaraku, inilah harapan. Baik mereka yang mungkin sekarang ini mengalami kekecewaan oleh karena jagoannya tidak terpilih atau tidak menang, ya, demikian juga mereka yang menang, semuanya memiliki harapan. Bahkan mereka yang berada di pinggir jalan, bahkan mereka yang mungkin hidupnya pas-pasan, semuanya memiliki harapan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Saudaraku, inilah harapan. Bahwa kita semua membutuhkan harapan. Apa yang akan kita lakukan tanpa harapan? Harapan menjaga kita tetap sehat. Harapan juga menjaga kita tetap waras, saudaraku.
Itu juga menjaga tekanan darah kita tetap normal. Kita semua perlu untuk percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik. Itulah harapan. Beberapa tindakan positif yang akan memberikan hasil positif ketika kita berada dalam situasi yang buruk. Harapan menolong kita untuk bertahan dalam keadaan yang tidak menentu dari hidup ini. Harapan yang positif, sikap dan percaya memberikan hasil yang positif. Saudaraku, ada sebuah kisah yang menarik tentunya. Yang saya ingin bagikan ada seorang tunawisma, ya, di sebuah kota yang hiruk-pikuk dengan segala kesibukannya. Ada banyak tunawisma yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan berharap ada orang yang memberi sesuatu yang akan memberikan kekuatan, ya, kebutuhan fisik, makanan dan lain sebagainya. Dan di antara para tunawisma itu ada seorang yang masih muda, yang namanya adalah Bill. Nah, orang ini nampaknya masih segar, masih muda, tapi dia sudah berada di pinggir jalan dan menjadi bahagian daripada orang-orang yang kita sebut dengan tunawisma. Namun demikian, ada seorang bernama Jane yang setiap hari lewat di tempat itu dan melihat beberapa tunawisma. Tetapi dia memutuskan memilih salah satu di antara mereka, yaitu Bill ini. Dan setiap hari dia coba memberikan makan siang. Ketika lewat, dia bawa makanan, dan makanan yang terbaik tentunya, dan berulang kali dia memberikannya. Dan setelah beberapa kali dia sempatkan untuk berbincang-bincang, tentu merindukan bahwa ia boleh mendapat kekuatan dan pengharapan. Dan nampaknya setelah makan siang itu wajah Bill lebih cerah nampaknya. Dan besoknya ketika Jane lewat kembali dan membawa makan siangnya, dia tidak melihat Bill masih berada di sana. Sudah tidak ada dia. Kemana Bill? Ya, rupanya Bill sudah tidak ada lagi di sana, tidak lagi menjadi tunawisma. Dan rupanya kebaikan yang dibuat oleh Jane membuatnya hidup penuh dengan harapan. Ya, rupanya makan siang yang diberikannya memberikan kekuatan dan harapan. Saudaraku, kebaikan Jane kepada Bill dan keyakinan betapa dia sangat berharga memberinya hasrat untuk mengontrol hidupnya, untuk tidak berhenti berusaha, dan memberinya keberanian untuk mencari bantuan di sebuah tempat yang namanya Alcoholics Anonymous untuk memberi rehabilitasi. Bill tidak dapat menolong dirinya sendiri. Sentuhan penyembuhan yang ramah membuat perbedaan. Bill kembali ke kelasnya di universitas, dan kemudian perusahaan percetakan memperkerjakannya, yang mana sekarang ia menolong mengubah hidup seluruh dunia dalam jalan yang positif. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Bill berkata kepada Jane akhirnya, "Terima kasih untuk kebaikan dan memberiku harapan." Saudaraku, memang sungguh harapan memberikan kekuatan dan jalan bagi seorang untuk kembali ke jalan yang lebih baik. Kemudian saudaraku sekalian, harapan bisa menyebabkan jantung memang lebih sehat dan memiliki nilai yang baik. Seorang ahli bedah, ahli bedah jantung mengatakan bahwa harapan adalah obat yang saya gunakan lebih banyak daripada obat yang lain. Harapan dapat menyembuhkan hampir segala sesuatu. Luar biasa saudaraku, bahwa harapan memberikan kekuatan penyembuhan. Topik pengharapan telah dikaji sehubungan dengan kematian akibat kardiovaskular pada yang lanjut usia. Pada kajian yang dibuat oleh Dutch, para peneliti menemukan risiko dari kematian akibat kardiovaskular 50% lebih rendah pada lanjut usia yang optimis dibandingkan dengan mereka yang tertekan atau pesimis. Manusia yang tertekan dan berpandangan negatif pada hidup memiliki lebih banyak akibat-akibat yang negatif jika mereka punya pembedahan lever. Kematian bagi mereka adalah mungkin sekali daripada mereka yang positif dan hidup bahagia. Kesimpulannya, mental positif yang sehat dapat menolong membuat perbedaan antara hidup dan mati.
Semua pasien yang mengikuti pembedahan membutuhkan harapan. Seorang ahli bedah tadi mengatakan bahwa harapan adalah obat yang biasa saya gunakan dalam proses penyembuhan dan pembedahan. Kebanyakan penelitian menganjurkan bahwa harapan sebenarnya adalah peramal fisik yang sehat dan kesejahteraan. Tanpa harapan menuntun pada depresi. Berikutnya saudaraku sekalian, saya rindu membagikan juga bagaimana harapan itu boleh menolong kita dalam menghadapi berbagai penyakit. Harapan adalah fondasi kemampuan tubuh kita untuk meningkatkan penyembuhan atau membiarkan penyakit akan mengambil alih. Jadi saudaraku sekalian, para pendengar yang saat ini mungkin mengalami sakit yang sangat serius, ingatlah bahwa harapan adalah fondasi untuk kesembuhan dan pemulihan kita. Jika hidup yang stres dan berbeban menghujani dirimu dan saudara tanpa harapan, efeknya membahayakan sistem imun tubuh kita. Namun jika kita memperoleh pengharapan dan percaya bahwa masalah dapat diatasi, sistem imun sebenarnya memperkuat dan bisa mengaktifkan. Seorang peneliti yang bernama C.R. Snyder dan juga dia adalah psikolog di Universitas Kansas menemukan bahwa siswa dengan harapan tingkat tinggi lebih jauh kreatif dalam mengembangkan strategi untuk menyokong nilai mereka di sekolah. Ya, riset yang baru-baru ini menunjukkan betapa bernilainya sebuah harapan. Para siswa yang harapannya tinggi jauh lebih kreatif mengembangkan berbagai cara dalam meningkatkan nilai di sekolahnya. Para siswa dengan moderat tingkat harapan berpikir cara-cara untuk meningkatkan nilai mereka, tetapi memiliki sedikit kepastian untuk mengejar tujuan-tujuan ini. Siswa yang rendah pengharapan menjadi tawar hati dan menyerah. Dan Snyder berkesimpulan bahwa para siswa pada ruang lingkup intelek yang sama pada level pencapaian yang berbeda dengan kebajikan dari tingkat pengharapan mereka. Jadi level pengharapan para mahasiswa itu adalah prediktor keberhasilan akademik. Wah, luar biasa. Buat adik-adikku yang masih kuliah, yang masih sekolah, ingat pengharapan bahkan menjadi satu prediktor, satu ciri ada keberhasilan akademik kita. Kemudian saudaraku sekalian, saya ingin bagikan sebuah kisah yang menarik tentu, dan ini adalah sebuah penelitian ya menggunakan binatang atau hewan ya, tikus ya. Ilmuwan menemukan sebuah kebenaran yang menarik mengenai pengharapan melalui uji coba dengan 2 tikus besar. Mereka menempatkan yang satu dalam ember timba yang penuh air. Tikus itu berenang dengan kuat selama 20 menit. Namun akhirnya tikus itu kelelahan, menyerah, dan tenggelam. Kemudian tikus yang lain diperlakukan sama, berharap bahwa sebelumnya tikus itu menyerah, dia mau minta diselamatkan tentunya. Beberapa hari kemudian, setelah diselamatkan ditaruh kembali ke dalam ember. Dia berenang dan terus berenang. Setelah yang pertama diselamatkan sebelum dia mati. Faktanya dia berenang selama 1,5 jam sebelum menyerah. Tikus dengan ukuran yang sama ya. Mengapa itu beda? Tikus yang kedua memiliki harapan. Itulah bedanya. Dia pernah lolos, pernah diselamatkan sekali. Dan jika dia tetap berenang, mungkin dia dapat lolos lagi. Dan benar, semakin memiliki pengharapan, semakin mampu dia berenang berjam-jam. Itulah penelitiannya. Saudaraku, sebuah penelitian di tahun 2002 juga dilakukan oleh Dr. Toshihiko Maruta dari Departemen Psikiatri dan Psikologi Klinik Mayo menemukan bahwa para orang yang optimis hidup lebih lama dan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi daripada para pesimis. Dalam 30 tahunnya bersama 447 pasien, dia telah mengamati bahwa para orang yang pesimis memiliki fisik yang menderita dan fungsi mentalnya buruk. Nilainya lebih rendah daripada mereka yang optimis ketika kualitas hidup mereka dinilai. Jadi harapan membuat kita bisa melakukan berbagai hal dengan cara yang berbeda. Berpikir lebih luas, menjadi kreatif, dan bertindak berlawanan dengan hal-hal
unik. Kita menemukan kekuatan untuk menangani apa yang terlihat tidak berpengharapan. Ketika hal-hal baik terjadi pada mereka yang melihat pada sisi yang terang dari kehidupan dan penuh dengan pengharapan. Sungguh harapan memang bisa menolong kita untuk tetap bertahan. Ketika saudara dalam kondisi yang sangat menyakitkan, tubuh merasa sakit dan sangat serius sakitnya. Ada banyak hal asing yang tiba-tiba dirasakan. Pikiran kita menjadi terganggu dengan pengobatan dan mungkin kita akan dirujuk ke rumah sakit. Tingkat optimisme kita mungkin berkurang dan harapan nampaknya mulai memudar. Inilah saat di mana kita membutuhkan keluarga dan sahabat-sahabat kita yang baik untuk menolong kita, menyokong kita, dan untuk berdoa bagi kita. Karena apa yang baik mungkin keluar dari yang buruk. Mari kita coba menguji satu kasus ini. Ya, sebelum saya teruskan, saudaraku sekalian, saudara dan saya memang membutuhkan keluarga, membutuhkan orang lain, membutuhkan sahabat untuk boleh menyokong situasi kita dalam situasi yang buruk. Sebuah penelitian juga, ya, untuk mendukung apa yang dikatakan Alkitab bahwa sungguh harapan itu penting untuk kehidupan kita. Sebuah kasus terhadap seorang yang berada di kamp konsentrasi Nazi, ya, pada tahun 1942, seorang bernama Viktor Frankl, seorang psikiatris yang tinggal di Vienna, dipenjarakan di kamp konsentrasi Nazi. Mungkin beberapa di antara kita ada yang merupakan saksi hidup dalam arti usianya, ya, masih sudah ada pada zaman ini, ya, yaitu pada waktu kekuasaan Nazi Jerman, ya. Para Nazi ini dengan giat mencoba menghilangkan sifat kemanusiaan dari para tawanan. Dan Viktor diperlakukan bukan seperti seorang manusia, tapi sebagai bilangan-bilangan tawanan dengan angka-angka, ya. Mereka hanya diberi nama, tidak namanya sendiri, tapi menggunakan angka, ya. Dia bertepatan dikasih angka 119104. Walaupun dia bekerja dengan sangat keras, psikiatrik Viktor dilatih khusus pada suatu ketertarikan di bagian reaksi yang bervariasi dari para tawanan yang lain terhadap kesukaran yang mereka hadapi. Banyak yang remuk dibawa tekanan dan segera meninggal. Tapi yang bertahan adalah mereka yang memiliki tujuan untuk hidup. Dan merekalah yang memiliki harapan, saudaraku. Dia memperhatikan ada seorang tawanan yang dipaksa bekerja, menyampaikan kerinduan terbesarnya adalah kembali ke rumah sebab dia dibutuhkan untuk merawat seorang anak yang memiliki mental yang kurang, ya, dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Sedangkan orang yang lain sedang jatuh cinta dengan seorang wanita. Dia ingin bertahan supaya dia bisa menikahinya. Mereka yang berpegang teguh pada satu visi masa depan, mereka yang memiliki harapan dan tujuan, bertahan melewati bulan dan tahun yang penuh kesukaran di penjara di kamp Nazi ini. Jadi ketika Viktor Frankl ditangkap, dia sementara menulis sebuah buku, walaupun dia berusaha untuk membawa tulisannya bersamanya ke penjara dengan menjahitnya pada lapisan bajunya, tapi orang yang menangkapnya menemukan buku itu dan menghancurkannya. Salah satu motivasi Viktor untuk terus hidup adalah keinginannya untuk menyelesaikan penulisan bukunya, dan sesungguhnya dia telah menulisnya kembali dalam pikirannya ketika berada di penjara. Inilah yang membuat dia tetap waspada dan fokus pada hal yang positif. Lebih lanjut, dia berangan-angan melihat wajah dari pengantin barunya siang dan malam. Jadi sungguh luar biasa, saudaraku sekalian, bahwa ketika seseorang memiliki pengharapan seperti Viktor ini, dan seperti beberapa orang yang berada bersamanya di kamp konsentrasi Nazi, rupanya mereka bertahan hidup dan keluar daripada perang dunia itu masih hidup. Ngeri sekali, saudaraku sekalian, tentu membayangkan di kamp konsentrasi Nazi ini. Tapi ini menunjukkan bahwa harapan sungguh dibutuhkan. Harapan memberikan kekuatan, dan harapan memberikan jalan baginya untuk bertahan hidup. Saudaraku, harapan ditambah tentunya, ditambah. Ya, harapan itu harus ditambah tindakan nyata dan akan mendapatkan hasil yang positif. Kalau harapan hanya
berangan-angan saja, tentu saja tidak akan berbuah apa-apa. Tetapi itu adalah satu mental yang baik tentunya di awal, tetapi harus ditambah dengan tindakan yang nyata. Selanjutnya, saudaraku sekalian, kita lihat bagaimana Alkitab juga memberikan pandangan yang indah buat kita. Dan tentu dasar Alkitabnya sebagaimana firman Tuhan katakan di awal, bahwa dasar pengharapan kita, dasar pengharapan orang Kristen adalah Yesus Kristus, dan dialah yang membuat kita masih tetap bertahan sampai hari ini, sekalipun kita menghadapi tantangan-tantangan yang sulit. Pengharapan duniawi melawan harapan yang luar biasa digambarkan dalam cerita Alkitab tentang Abraham dan keponakan Lot, keponakannya Lot. Ketika ternak mereka telah bertambah banyak membuat mereka membutuhkan pemisahan, Abraham memberikan keponakannya kesempatan untuk memilih arah mana yang dia ingin pergi, ke arah padang gurun yang tandus atau ke lembah Sodom yang subur. Lot memilih tanah yang kaya tapi Sodom kota yang jahat. Itu menyatakan nilai dirinya. Meskipun untuk suatu waktu Lot menikmati kemakmuran, dia berakhir dengan kehilangan segala sesuatu termasuk keluarganya. Sementara Lot berharap untuk menjadi kaya dan nyaman dengan berpindah ke Sodom, dengan harapan menjadi makmur akhirnya menguap menjadi penderitaan dan sakit hati. Visi Abraham dipusatkan pada yang lebih tinggi daripada mengumpulkan harta di dunia. Alkitab mengatakan, melihat kepada kota yang memiliki dasar, yang membuat dan pembangunnya adalah Allah sendiri. Karena Abraham memiliki tingkat harapan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya membuat dia menikmati kebahagiaan dan kepuasan yang kekal, dia percaya bahwa keluarganya akan mewarisi kota Allah yang kekal. Saudaraku sekalian, tentu pengharapan kita, setiap orang mungkin saat ini memiliki pengharapan, tapi di level mana kita memiliki pengharapan? Pengajaran firman Tuhan sebagaimana saya sebutkan tentang Lot dan Abraham, kita harus memiliki pengharapan yang lebih tinggi, dan pengharapan itu didasarkan pada pribadi yang agung, pribadi yang tinggi, pribadi yang memiliki kuasa. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, dan itulah 1 Timotius pasal 1 ayat 1, dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, demikian perenungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran firman yang menolong kami untuk memiliki kekuatan atas pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kisah-kisah dan juga penelitian-penelitian para ahli, sehingga kami boleh diyakinkan bahwa kami hidup harus memiliki pengharapan, dan pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti dari pribadi yang kuat dan berkuasa, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Teguhkan dan kuatkan saudara kami yang saat ini lemah, dan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Jamahan tangan Tuhan yang memberikan pengharapan, dan pengajaran firman-Mu memberikan kekuatan pada mereka saat ini, dan terlebih jamahan tangan Tuhan akan memberikan kepulihan. Sepanjang hari ini kami hendak beribadah dalam kegiatan ibadah pada hari Sabat. Biarlah boleh mengagungkan Tuhan yang adalah pribadi yang kami sembah dan berikan pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.